Komunikasi bukan cuma soal berbicara saja, tapi soal bagaimana menyampaikan pesan agar orang lain ngerti dan nyaman berbicara dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan mulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kita ngerasa padahal kita sudah ngomong dengan baik, namun justru disalahpahami? Atau pesan yang sebenarnya ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dipahami oleh pendengar? Apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya? Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang relate dengan hal itu. Judul bukunya Bicara Itu Ada Seninya. Penulis dari buku ini adalah Oh Soo-yang, seorang pakar komunikasi dari Korea Selatan. Nah, dari judul bukunya saja sudah bisa kita tebak bahwa berbicara itu tidak sesederhana yang kita pikir dan kita bayangkan. Di buku ini teman-teman, kita akan dijelaskan bahwa komunikasi bukan cuma soal berbicara saja, tapi soal bagaimana menyampaikan pesan agar orang lain ngerti dan nyaman berbicara dengan kita. Dan menariknya, kemampuan berbicara itu bisa dilatih. Jadi, kalau ada yang bilang bahwasanya kemampuan berbicara itu bawaan dari lahir, no, tidak sepenuhnya seperti itu. Memang ada orang yang kemampuan berbicaranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Tapi itu bisa dibalap dengan orang yang terus-terusan berlatih sehingga kemampuan berbicara itu bisa seimbang atau bahkan lebih tinggi daripada orang yang kemampuan berbicaranya itu bawaan dari lahir. Nah, dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, ada 5 bab. Dan setiap babnya itu ada subbab-subbab yang akan membantu kita memahami metode-metode dalam berbicara, seperti ucapan logis merupakan dasar. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus masuk terhadap logika orang lain. Jadi tidak hanya sekadar berbicara saja. Ada penyebab kenapa takut berbicara. Itu bisa karena traumatis, karena pernah salah dalam menyampaikan, pernah salah kata dan lain sebagainya. Ada tertawalah 20 menit sekali. Jadi di sini akan dikupas bagaimana cara menjadi pembicara yang baik dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. 5 bab ini akan membantu pembaca untuk memahami metode-metode berbicara dengan baik. Buku ini menarik teman-teman. Mengapa menarik? Setelah membaca buku ini, pembaca akan diajak untuk berpikir dan memahami bahwa yang pertama, cara kita berbicara akan menentukan first impression orang lain kepada kita. Jadi ini akan menentukan hubungan selanjutnya. Yang kedua, apa yang kita sampaikan itu harus jelas makna dan tujuannya. Jadi tidak hanya asal berbicara saja. Berbicara itu harus ada tujuan maknanya. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, pemilihan kata yang tepat. Jadi kata yang kita gunakan dalam komunikasi itu harus tepat. Karena kata juga akan berpengaruh kepada makna dan berpengaruh kepada penilaian orang lain kepada kita. Dan yang keempat, ini yang penting juga, bahwa dalam komunikasi bukan hanya soal siapa yang berbicara lebih dominan atau lebih banyak, melainkan yang jauh lebih penting daripada itu adalah mendengarkan. Nah, selain daripada itu teman-teman, buku ini juga ada rumus komunikasi ya. Jadi agar komunikasi kita baik, ada banyak metode-metode yang ada dalam buku ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ada rumusnya juga. Rumusnya communication sama dengan question, price, dan reaction. Jadi komunikasi sama dengan ada pertanyaan, ada pujian, baru beri reaksi.
Jadi komunikasi itu kalau tidak dimulai dari pertanyaan, bagaimana cara memulai komunikasi? Jadi setiap komunikasi dengan siapapun itu pasti dimulai dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu setelah mempertanyakan, bagaimana kita memberikan pujian, bagaimana kita memberikan reaksi gitu. Karena biasanya orang itu sangat suka kalau kita itu menyetujui apa yang dia sampaikan. Nah, namun walaupun kita terus menyetujui agar orang lain nyaman ngobrol dengan kita, juga ada tips dan trik di sini bagaimana orang lain itu memihak kepada kita. Jadi teman-teman, buku ini kalau kita baca ini sangat cocok sekali. Jadi bukan cuman cocok bagi pelajar, melainkan juga mahasiswa dan juga pekerja juga gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi itu bukan cuma soal apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Silakan komen bagaimana pengalaman teman-teman setelah membaca buku ini. Buku Bicara Itu Ada Seninya.